Ku pandang wajahmu, ya Bapakku, dengan senyumanmu kau meneduhkanku. Ku panggil namamu, oh Yesusku. Dengan pasti engkau menjawabku. Kuasamu sempurna menjamah hatiku. Kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Oh, Kau menjadikanku sahabat-Mu. Tiada sekalipun Kau membiarkanku di saat ku lelah untuk berjalan. Dengan segera Engkau menggendongku. Kuasamu sempurna menjamah hatiku. Kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Kuasamu sempurna menjamah hatiku. Kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Oh, oh. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh dipertemukan kembali melalui via online untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita
Sebelum kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
terselami bagiku. Haleluya Yesus, sungguh indah. Mari kita menyembah Dia, sebab Engkau Tuhan yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu indah, Engkau begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu besar Tuhan. Terlalu dalam Haleluya Tuhan. untuk dimengerti. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan menikmati, kami boleh lagi ada saat ini Tuhan. Itu semua berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mau menguasai Tuhan kehidupan kami. Kami para hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin, agar para jemaat juga Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya Tuhan menyertai, memberkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap janji Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita menyatakannya dalam pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janji-Mu Tuhan, amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh beribadah, walaupun masih dalam online, tapi kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan lewat firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan akan memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat.
2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang minta maaf, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu jemaat siap dengan Alkitabnya masing-masing, kita akan membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang makin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi ayat 17 dan 18, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Baru saja kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana Rasul Paulus menekankan bahwa yang terutama adalah fokus kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup dalam dunia yang tidak kekal. Semuanya bisa berubah tiba-tiba. Semuanya akan binasa. Tetapi ketika kita melihat, ketika kita fokus pada kekekalan yang Tuhan berikan, maka apapun yang kita alami di dunia ini tidak membuat kita menjadi tawar hati. Kita melihat bahwa 2 Korintus pasal yang keempat ini diberi judul harta rohani dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, saya ingin membacakan sebuah kisah yang sungguh-sungguh membuat kita terharu. Membuat saya terharu ketika pagi tadi saya membaca kisah ini. Ini adalah kisah daripada seorang yang salah seorang terkenal di negara kita. Dia adalah Bapak B.J. Habibie. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu
sebelum surat ini ditulis, sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Begini isi daripada tulisan beliau. Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah kerabat jauh mau tinggal bersama menemani seorang pembantu. Tidak, 3 anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi, sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dan posisi tinggi, dan ada pula yang menjadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat 2 jempol, semuanya kaya raya. Namun saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman, dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya. Ketika masih perkasa dan energi yang penuh kenangan. Di rumah yang besar dia merasa kesepian. Tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata air yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah, begitu lama waktu ini bergerak. Tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti. Hanya menunggu satu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedangkan ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup, berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat, dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat, memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat dan handai tolan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang saleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing, diajarkan, diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat, mengapa kalau sempat? Mengapa itu semua tidak jadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tetapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi penabur kebajikan selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan. Semoga bermanfaat. Profesor
B.J. Habibie. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca ini, saya meneteskan air mata. Betapa seorang profesor yang luar biasa, seorang yang bersejarah ya, yang mengukir sejarah Indonesia. Dia bisa membuat pesawat terbang, bahkan mempunyai harta yang begitu melimpah, mempunyai anak-anak yang sukses. Semuanya sia-sia. Dalam apa yang dituliskannya tersirat, bagaimana dia menyesali semua yang sudah dia capai. Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca 2 Korintus pasal 4 ini, mari kita fokus pada bukan harta dunia, tetapi kita fokus kepada harta sorgawi yang Tuhan siapkan bagi kita. Dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan kita memperhatikan yang tidak binasa, bukan memperhatikan yang bisa binasa. Ayat 7 dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengibaratkan kita semua orang percaya sebagai bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang kadang mengalami kesedihan, mengalami air mata, mengalami kesusahan, kelemahan, ketakutan. Bejana tanah liat yang mungkin karena persoalan-persoalan itu bisa menjadi retak dan menjadi pecah. Tetapi kita bersyukur. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur karena di dalam bejana tanah liat itu, di dalam diri kita itu ada Kristus sebagai harta sorgawi yang ada dalam diri kita, dalam diri orang percaya. Semuanya boleh terjadi, kesusahan, penderitaan, air mata, kelemahan, ketakutan yang membuat bejana hidup kita menjadi retak. Tetapi kita punya satu penjunan yang agung. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dialah harta sorgawi. Dialah harta dalam kekekalan yang tidak binasa, yang tidak hilang oleh waktu, tidak hilang oleh apapun juga. Dialah kekekalan. Ada satu lagu yang berkata, harta itu Yesus, kehidupanku. Harta itu Yesus. Dan harta yang kekal itu berada dalam kita sebagai bejana tanah liat. Hari ini mungkin bejanamu, bejanaku mulai retak-retak karena kelemahan, karena penderitaan, karena pencobaan yang kita alami. Tapi kita bersyukur dalam harta, dalam bejana tanah liat yang kita diami. Ada harta, ada penjunan yang agung, yang siap merenovasi, mengulang bejana yang mungkin retak-retak, bejana yang mungkin sudah hancur. Ketika Yesus hadir dalam bejana hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir bejana kita menjadi retak dan rusak, menjadi pecah. Sebab penjunan agung itu akan membentuknya kembali menjadi satu bejana yang indah, yang sungguh-sungguh berguna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur punya Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur sebagai bejana tanah liat yang mungkin retak-retak, yang bisa hancur. Tapi kita memiliki Yesus yang tidak bisa hancur, yang menolong kita untuk tetap menjadi bejana yang utuh. Ketika kita menjadi orang Kristen, maka bukan kekristenan bukan menyingkirkan kelemahan. Kekristenan bukan menyingkirkan pencobaan dan penderitaan. Tapi kekristenan adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kelemahan yang kita punya. Rasul Paulus mengatakan, dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna.
Ketika kita lemah, kata Rasul Paulus, kita menjadi kuat. Puji Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa bertahan sampai dengan hari ini, dalam perjalananmu mengiring kepada Tuhan, ada banyak pencobaan, ada tantangan, ada kesulitan, penderitaan, tapi kita bisa bertahan sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus itu bertahta dalam hidup kita. Dalam bejana tanah liat yang kita miliki, kita punya harta dalam bejana. Harta yang berharga. Harta itu Yesus yang tersimpan dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan itu menolong kita. Pada saat kita lemah, kuasanya bekerja sempurna di dalam kita. Pada saat kita lemah, kita kuat karena ada Yesus, bukan karena kita. Dalam setiap kelemahan Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Kita orang percaya disiapkan oleh Tuhan, bukan untuk kalah dalam penderitaan. Bukan untuk kalah dalam pencobaan yang harus kita hadapi. Tapi engkau dan saya disiapkan menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang, kata Rasul Paulus. Kelemahan dalam hidup kita tidak usah kita sesali, tidak usah kita tangisi. Tapi kelemahan dalam hidup kita membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita menginginkan kuasanya dinyatakan dalam hidup kita ketika kita lemah. Maka kita kuat karena Yesus ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan boleh menjadi lemah, boleh menjadi tawar hati dan tanpa pengharapan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki harta terindah, memiliki pengharapan yang pasti. Saat bejanamu retak, mungkin ada Bapak Ibu hari ini yang bejananya mulai retak. Karena begitu banyak tantangan, penderitaan. Ya, iring Tuhan itu saya sering bilang bukan enak. Bukan jalan tol. Tapi kita iring Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya tetap mau iring Tuhan. Sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam kita. Dan kelemahan itu saat kita mengaku kita lemah, maka kita membuka peluang untuk menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, yang menjadikan kita kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kita ada hari ini, tapi kekuatan kuasanya. Jika kita mengalami kehadiran Kristus dalam hidup kita, maka ayat 8 mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Sekalipun kita ditindas, sekalipun kita terjepit, habis akal, tapi kita tidak putus asa. Ketika kita mengalami kehadiran Kristus dan kuasanya dalam hidup kita. Kehadiran dan kuasanya memberikan pengharapan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak habis akal, tidak putus asa karena kita punya Yesus yang ada bersama dengan kita. Ayat 9 mengatakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami banyak hal, penganiayaan, mungkin penderitaan, pencobaan. Tapi firman Tuhan berkata, engkau tidak ditinggalkan. Amin. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia ada bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di tengah pandemi yang masih merajalela hari ini, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan tantangan barangkali persoalan keluarga yang begitu berat, bejanamu mulai retak, tapi ingat ada Yesus dalam bejanamu dan Dia siap menolong, memulihkan setiap bejana hidup kita hari ini. Dan Yesus berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mengalami banyak hal yang disebutkan di atas ditindas, tapi kita tidak pernah ditinggalkan.
kita tidak pernah sendirian. Yesus ada bersama dengan kita. Ayat 10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hidupku, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kematian Kristus, kemenangan Kristus selalu kita bawa dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Sebab hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Ayat 11-16 menuliskan bagaimana kenyataan manusia lahiriah kita semakin merosot. Seperti yang dialami Bapak B.J. Habibie tadi. Semakin merosot. Dan saat manusia lahiriah kita semakin merosot, kita melihat bagaimana Bapak B.J. Habibie seperti kehilangan pengharapan, sedih, putus asa melihat semua yang terjadi. Tapi saya mau ingatkan, anak-anak bisa meninggalkan saudara, orang tua bisa meninggalkan saudara, kekasih bisa meninggalkan saudara, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Kenyataan manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi kita tidak usah menjadi tawar hati karena kita memiliki pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saya yang berada di dalam Kristus. Dalam bejana kita ada harta yang berharga, yaitu Yesus. Kita punya pengharapan, harta kita bisa habis, uang kita bisa habis, semua yang kita miliki bisa habis. Tapi Yesus yang ada dalam hidup kita, itulah pengharapan yang tidak akan habis. Harta itu Yesus. Pengharapan itu kemuliaan yang kekal yang Tuhan siapkan. Yang melebihi segala-galanya. Ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau Bapak Ibu, saudara mengalami penderitaan hari ini, fokuskan matamu kepada Yesus. Kepada pengharapan yang Tuhan siapkan. Penderitaan sekarang ini, katanya apa? Tidak ada bandingnya dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kalau hari ini engkau mengalami banyak tantangan dan pencobaan, tetap bertahan. Saya mau iring Yesus, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, iring Yesus. Sebab ada kekekalan yang Tuhan siapkan. Ada pengharapan kekal yang Tuhan siapkan. Kata Rasul Paulus ayat 18 menutup dengan ayat, sebab kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan yang kekal. Sorga kekal Tuhan siapkan bagi kita semua. Mari terus berjalan, fokus pada kekekalan yang Tuhan siapkan. Jangan lihat ke kiri ke kanan, jangan lihat gelombang, jangan lihat masalah, lihat Yesus. Dia terlebih besar, Dia ada dalam hidup kita. Kuasanya besar, kasihnya besar, kekuatannya besar, siap menopang setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita nyanyikan Yesus terlebih besar. Kita mau sambut Yesus yang besar itu. Kita mau terus berserah fokus pada Yesus yang kuasanya besar, yang melebihi segala sesuatu. Meskipun harus mengalami banyak tantangan penindasan, tapi Dia terlebih besar. Kuasanya sanggup menolong saudara dan saya. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalam
katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Selamanya. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalamku. Amin, amin. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini aku mau beritakan, saya mau memberitakan Yesus yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia lebih besar dari persoalanmu. Dia besar, kuasanya hebat. Dia siap menolong Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini yang mau datang kepadanya dengan sungguh hati. Adakah bejana hidupmu hari ini mulai retak-retak karena persoalan? Hampir pecah, nyaris pecah. Datang pada Yesus. Katakan Yesus terlebih besar. Aku lemah Tuhan. Bejanaku hampir pecah. Tapi Engkau penjunan yang agung. Penjunan yang hebat. Yang memulihkan hidupku. Adakah Engkau punya persoalan pagi hari ini? Katakan Yesus terlebih besar. Persoalanku biasa, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Berseru pada Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ada di tempatmu pagi hari ini. Kita berseru, katakan Yesus terlebih besar. Semua dapat aku lalui karena aku punya Tuhan yang besar. Terlebih besar. Yesus terlebih besar. Nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Dalamku, di dalamku. Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa. Lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Haleluya. bahwa kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Amin, amin. Sebagai Tuhan yang maha besar, Amin. maha kuasa. Haleluya. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Amin. Bahkan Tuhan, Engkau bisa mampu Makasih. membuat segala sesuatu Haleluya. menjadi baru dan indah pada waktunya. Haleluya. Terima Kasih kasih Tuhan. Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau beritakan untuk kami. Dialah firman itu akan tumbuh di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Yang akan membukakan mata rohani kami, melihat dan menikmati kehadiran-Mu yang nyata Amin. dalam kehidupan kami. Amin. Bukan hanya hadir Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Engkau memegang kedaulatan penuh atas hidup kami. Amin. Engkau mengatur, Engkau memimpin, Haleluya. Engkau mengelola seluruh hidup kami. Amin. Sehingga hidup kami
memancarkan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau akan memberikan lebih jauh pemahaman-pemahaman lewat pengajaran Roh Kudus. Sehingga Amen. setiap pribadi jemaat Haleluya. Tuhan, setiap pribadi mereka yang mendengar, bukan hanya menerima, tapi mereka mengalami kuasa itu Amen. dalam kehidupan Amen. mereka. Amen, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih hari lebih heran lagi dengan urapan-urapan baru. Hikmat-hikmat baru. Pengetahuan akan firman Tuhan yang penuh dengan keajaiban dan kuasa yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih, demikian juga seluruh jemaat Tuhan. Bahkan Amen. siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, Engkau Haleluya. Tuhan akan menjamah mereka satu persatu. Haleluya. Sehingga firman itu akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Amen. Sehingga mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga untuk berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan dan siapapun yang mendengarkan firman di dalam kehidupan mereka hari ke hari, di dalam melewati masa-masa yang begitu sulit. Oh Tuhan, kami tahu dan percaya ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Amen. Dan Yesus Amen. yang Maha Kuasa yang selalu peduli dengan kami. Amen. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan Engkau akan memberkati mereka. Amen. Dalam rumah tangga Tuhan Engkau akan memberkati dengan damai, sejahtera, sukacita, bahkan Haleluya. kecukupan yang Tuhan berikan kepada Amen. mereka. Tuhan, Haleluya. terima kasih bagi mereka yang berusaha. Tuhan juga akan limpahkan segala berkat-berkat-Mu sehingga mereka boleh memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa jikalau ada di dalam jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan, apapun juga kesulitan mereka, mungkin kelemahan-kelemahan tubuh, pada saat ini kami berdoa di dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. sehingga kesembuhan akan menjadi pengalaman hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Amen. membukakan jalan-jalan baru bagi Berkat mereka, Tuhan. sehingga nama Tuhan dimuliakan Amen. dan berkat-Mu berlimpah atas mereka Haleluya. semua. Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh anak-anak yang masih diikuti pendidikan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang mereka miliki. Kami percaya hikmat Tuhan lebih Amen. daripada segala hikmat yang ada, sehingga anak-anak itu akan tetap sukses dan berjalan dengan baik dalam penempuh pendidikan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap pelayan Tuhan, pemain musik yang mengiringi puji-pujian, song leader. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Demikian juga Tuhan, Engkau juga akan memberikan berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan mereka. Amen. Baik persembahan syukur, persembahan apapun, termasuk persembahan perpuluhan. Engkau Tuhan memiliki janji dan Engkau akan Amen. menepati Amen. janji itu Amen. pada mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan juga bangsa dan negara kami, pada pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, Bapak Jokowi sampai dengan Bapak petugas RT, kiranya berikan pada mereka hikmat-Mu dan Amen. terlebih lagi takut akan Tuhan, Amen. sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan akan memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang kasih Tuhan, silakan saudara-saudara semua berdiri dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara semua sampai minggu depan.
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,